Selamat sore, salam planter sawit Indonesia. Pada sore hari ini kita mereview proses perawatan bibit sawit yang sudah kita tanam berusia kurang lebih 9 minggu ya. Jadi sore hari ini kita lakukan pembersihan rumput dan penyiraman rutin di sore hari. Nah, ini perkembangan bibit sawit yang sudah kita bibitkan pada usia 9 minggu. Jadi demikian kondisinya ya. Jumlah bibit ini sebelumnya kita tanam sebanyak kurang lebih 2.500 ya, 2.500 benih atau kecambah. Jadi ada beberapa polybag ataupun kecambah yang tidak tumbuh. Itu yang di pojok sana tidak tumbuh, jadi kita sudah pisahkan ya, yang tidak tumbuh dengan yang tumbuh biasa. Jadi itu yang di luar juga yang tidak tumbuh, namun disubstitusi dari bibit lain yang sebagai pengisi saja sebenarnya, namun nanti akan kita ganti ya. Jadi bibit ini kita datangkan dari daerah Sumatera Utara. Ada keluarga juga yang menanam varietas sawit yang cukup baik, jadi kita minta bibitnya. Jadi proses pembibitannya dari sana ya, kita mintakan, lalu kita kembangkan di sini. Jadi jenisnya itu jenis, kalau tidak salah, dampi ya, dampi. Nah, itu yang kita kembangkan di sini, kita benihkan. Jadi proses penyemaian ini yang kita lakukan ya. Nah, memang pemupukan yang kita lakukan sampai dengan usia saat ini itu relatif belum ada. Jadi sempat waktu itu kita lakukan pemupukan, namun pemupukan itu saya pikir kurang tepat ya, karena ada konsentrasi yang cukup tinggi sehingga sempat stres ini bibitnya. Namun ya saya bukan belum ada, tapi sudah pernah ada, namun konsentrasi jadi cukup tinggi sehingga bibitnya ya seperti kondisi saat ini ya. Jadi nah ini nih. Jadi ini kondisinya bibitnya. Nah, jadi di sore hari ini kita lakukan penyiangan ya. Sebenarnya ya beginilah kalau dikembangkan sendiri ya. Di pemupukan dan perawatan pemeliharaan itu hanya berdasarkan pengalaman yang pernah dilakukan oleh orang tua ataupun keluarga ya. Jadi tidak ada literatur yang khusus tertentu dipakai ya, karena memang berdasarkan pengalaman saja proses pemeliharaan dan pembibitan dan kedepannya juga nanti. Nah, beginilah kondisinya. Jadi nanti setiap beberapa masa akan kita upload, kita tampilkan progresnya sampai dengan posisi tanam dan hasilnya. Nanti akan kita review terus hasil-hasilnya. Jadi silahkan Bapak Ibu, teman-teman yang berkecimpung di bidang kelapa sawit, monggo ini berkomentar ya.
Jadi kemarin pupuk yang sempat kita berikan itu adalah pupuk campuran ya, pupuk tunggal tapi diendapkan jadi 3. Itu ada urea, NPK dan KCl, diendapkan selama beberapa minggu. Lalu campurannya 1 liter endapan itu yang diendapkan jadi 1 kilo per masing-masing jenis itu dilarutkan dalam 4 liter air, lalu dalam ketiga-tiganya menjadi 12 liter ya, dan 12 liter itu menjadi pupuk endapan inti. Nah dari situ per liternya dicampur dengan 15 liter air biasa, sehingga konsentrasinya 1:15 ya kalau kita estimasikan lah secara awam gitu, 1:15. Jadi itu yang kita lakukan pemupukan 2 minggu 15 hari yang lalu ya, lebih 2 minggu 1 hari. Dan inilah perkembangannya dibandingkan video yang pertama. Namun memang hemat kami itu konsentrasinya tinggi ya, jadi tidak direkomendasikan sebenarnya pola seperti itu. Lebih baik pada usia pre-nursery ini menggunakan konsentrasi yang lebih rendah, walaupun itu sudah campuran 1:15 dan sudah endapan selama 4 minggu. Pupuk itu 3-4 minggu pupuknya diendapkan. Nah beginilah ininya posisi tumbuh saat ini. Di posisi pre-nursery ini ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi ya, jadi bervariasi. Jadi pada posisi kemarin saat kita lakukan pemupukan itu memang terkesan sedikit bibitnya agak seperti pressure ya, kena pressure pupuk yang konsentrasi lumayan ini panas atau tinggi. Nah caranya kita tangani dengan penyiraman ya, penyiraman terus dengan penyiraman yang optimal. Nah sehingga ya inilah posisinya saat ini ya. Jadi kalau kita ukur ya pada pokok tanaman ini, kalau kita bandingkan ya ukur saat ini, misalkan kunci kendaraan mobil, nah ini ya posisinya demikian, posisinya, ketinggiannya, posisinya, dan sudah memiliki 3 helai daun. Jadi kalau misalkan ketinggian dari atas ke bawah itu sekitar 15 cm lah ya, 3 helai daun. Nah begini, jadi bahkan ada yang 4 sudah, ada 4 helai daun. Nah 4 helai daun. Nah ini juga nantinya kita akan coba siram ataupun timbun ataupun berikan pupuk kandang ya, pupuk kandang dengan tentunya bukan yang masih baru atau panas ya, tapi sudah campuran sekam padi dengan kotoran ayam. Jadi pupuk ayam, kotoran ayam ya. Nah itu nanti akan kita berikan minggu depan untuk menimbun ya, atau menutup kondisi yang seperti ini nih. Nah seperti ini harus kita tutup ya, kalau hemat saya ini harus ditutup, jadi tidak terlalu muncul ininya, batok ininya, cangkangnya. Nah itu kita tutup nanti. Nah ini jadi
Nah ini posisi kondisi yang ada yang ini nih, yang tidak maksimal tumbuhnya ya. Nah ini juga nih, jadi melenyut ke bawah ya, yang membengkok. Nah ini ini sempat tumbuh nih, tadinya sudah tidak tumbuh, ternyata masih tumbuh ya. Jadi ini yang sudah kita sortir kemarin, yang memang kita tidak tumbuh, ternyata ini masih tumbuh. Nah ini juga nih, ini ternyata dia ada yang lambat pertumbuhannya dan ternyata masih tumbuh. Jadi semoga lah bagus nantinya gitu ya. Nah itulah kondisi yang ada ya di pembibitan kita ini. Semoga optimal nantinya di kedepannya. Ini yang kita lakukan adalah penyiraman rutin setiap sore ya. Jadi pagi sore itu disiram bibitnya agar optimal ya pertumbuhannya. Nah ini kondisinya itu ya. Baik, demikian dulu video yang bisa kita sharingkan pada hari ini. Nah ini sedikit ya. Ini yang dua tumbuhnya. Ada dua tumbuh di satu biji. Satu biji ini dua tumbuhnya. Nanti rencana akan kita pisahkan ya. Semoga. Nah ini juga nih. Jadi banyak juga yang tumbuhnya satu biji dua. Nah kondisi seperti ini ya kita coba nantinya pisahkan ya pada usia ya sebenarnya usia saat ini ya. Nanti namun kita coba nanti di usia 11 sampai 12 minggu saja baru kita pisahkan. Jadi ini kita coba lakukan eksperimen juga ya dengan kondisi yang ada untuk jenis kelapa sawit Dampi. Semoga hasilnya nanti bisa baik ya. Nanti kita akan review terus progresnya sampai pelaksanaan penanaman di lapangan. Kita akan terus ikuti perkembangannya, kita tampilkan sampai menghasilkan buahnya seperti apa artinya. Jadi inilah proses pembibitan yang kami lakukan ya, dan ini aktivitas rutin kami dalam pengembangan ya bibit pre-nursery di wilayah Jambi. Baik, ini atapnya juga terlihat sudah mulai renggang ya. Nah ini beberapa perawatan yang kita lakukan itu yaitu penyemprotan obat anti serangga, semut dan belalang ya. Jadi sudah 2 kali kita lakukan itu agar tidak terserang semut, serangga. Nah, ini yang kita lakukan rutin setiap hari. Baik, demikian dulu yang bisa kita update ya Bapak Ibu, teman-teman. Silakan
berbagi komentar ataupun saran ide untuk pelaksanaan yang kita lakukan dengan kondisi pembibitan yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri ya. Jadi kita bukan perusahaan atau perseroan, kita hanya mandiri saja, petani mandiri yang kita benihkan sendiri ya, lakukan pembeningan sendiri dan nantinya juga akan ditanam di lahan sendiri ya. Jadi semoga hasilnya optimal ya. Tentu dasarnya sebenarnya pengalaman dari orang tua yang lebih dulu bercocok tanam sawit, namun juga akan kita bertukar pikiran ataupun diskusi bagaimana pengalaman yang sudah ada juga di tempat-tempat lain ataupun yang sudah dikembangkan di perusahaan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nanti akan kita update terus bagaimana perkembangannya dan bagaimana hasilnya sampai tanam sampai menghasilkan, proses-prosesnya, tahapan-tahapannya akan kita review terus. Tunggu dan ikuti kegiatan ini sampai nanti menghasilkannya. Ini bisa menjadi referensi. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya ya. Salam sehat, salam sukses, salam planter Indonesia ya. Semangat terus, jangan pernah berhenti untuk belajar dan mencoba dan mengembangkan pertanian Indonesia ya kan, untuk Indonesia yang jaya dalam pertaniannya sendiri ya, dan semoga kita berdaulat atas pertanian kita juga. Terima kasih, sampai jumpa, selamat sore.